Ibu. Selamat pagi, Pak. Baik, untuk kegiatan pagi ini saya minta waktunya untuk kita lakukan coaching bersama. Kita melihat Ibu punya persiapan sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Saya mau tanya dulu, ini Ibu punya materi yang mau Ibu bawakan untuk proses pengembangan coaching kita punya ini, materi yang Ibu siapkan apa? Baik, materi yang saya bawakan hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup ini apa? Yang pertama, mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Dan yang ketiga, membilang secara urut bilangan 1000 sampai 10.000 dengan tepat. Oke, baik Ibu. Dalam proses coaching kita punya ini, supervisi akademik ini, kira-kira bagian mana yang Ibu mau untuk saya lihat, untuk kita kembangkan bersama dalam pelaksanaan supervisi? Baik, yang saya ingin Pak lihatnya itu di bagian proses pembelajaran. Proses pembelajarannya. Berarti dalam proses pembelajaran, diferensiasi pembelajaran juga itu yang kita lihat untuk Ibu punya proses pembelajaran pada. Baik Ibu, terima kasih banyak. Apakah Ibu sudah siap untuk masuk kelas? Sudah, Pak. Oke, baik, berarti sebentar setelah kita dari dalam kelas, lalu kita akan lakukan evaluasi bersama. Nah, kita sama-sama lihat mana sisi lebihnya, sisi kurangnya untuk kita kembangkan bersama. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, mari kita jumpa di kelas. Baik. Dalam doa minta farouk. Oh, bisa. Ya. Silakan. Meja soda tata. Baik anak-anak, Ibu mau cek kehadiran kamu hari ini dulu.
Antonius Ado Bureni, Faustina Waijawa. Alasannya apa? Ya, Domenico Savio, di belakang. Gradu Silana, Margareta Klugo, Rosalinda Posa, Silvestrelli, Lagi pamer video badan sebelah. Verena Hore. Dapat. Dapat ya. Bisa. Iya kak. Oh iya. Ini pak. Iya betul tuh materi kia. Materi tema kia aku. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Dengan subtemanya ciri-ciri makhluk hidup. Baik anak-anak, ibu mau tanya dulu. Gimana pak? Makhluk hidup apa saja yang ada di sekitar kita saat ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, Rizky. Manusia. Ada lagi yang lain? Ya, Faro. Hewan. Ada lagi yang lain? Ya. Jadi makhluk hidup yang ada di sekitar kita saat ini adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan ini diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Tuhan. Baik, sekarang ibu mau menunjukkan kepada kamu salah satu makhluk hidup. Gambar makhluk hidup. Coba semuanya perhatikan ke sini. Perhatikan ke depan. Di sini ada salah satu contoh makhluk hidup. Perhatikan gambarnya. Makhluk hidup apa yang ibu berikan di depan ini? Cicak. Jadi di sini cicak adalah salah satu jenis makhluk hidup. Ada yang tahu lagu cicak-cicak di dinding? Kalau gitu kita nyanyi sama-sama dulu lagu cicak-cicak di dinding. Ya, Rizky, angkat lagunya. Cicak-cicak di dinding 3. Apa? Cicak-cicak di dinding, cicak-cicak bersayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oh, ini kan oke, siap. Siap. Iya, videonya saya simpan aja guys, satu video dulu. Siap. Ya kakak, makasih kakak. Siap kakak, makasih kembali. Siap. Lanjut. Mengajar, ambil videonya karena video utuhnya nanti saya simpan. Lanjut atau ulang? Lanjut. Belajar seperti biasa. Baik, tadi kita sudah menyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Kayak kita tuh. Dalam lagu itu kita menemukan ciri-ciri dari cicak ini. Siapa yang tahu? Ciri-ciri apa saja yang kita temukan dalam lagu tadi? Ya, Rani, ciri-ciri apa? Makan. Ada lagi yang lain?
Oke nih. Apa? Bergerak. Ada lagi yang lain? Ada. Bernapas. Ada lagi? Baik. Sekarang Ibu meluruskannya. Ciri-ciri makhluk hidup di sini ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makan. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, tumbuh, bergerak, dan peka terhadap rasa. Untuk cicak ini, makanan dari cicak yang kamu lihat pada gambar ini apa? Nyamuk. Ya. Jadi di sini cicak ini makanannya itu adalah nyamuk. Ada yang tahu ciri-ciri dari nyamuk? Halo? Ada yang tahu ciri-ciri dari nyamuk? Ya, nyamuk ini dia suka menghisap darah manusia. Ada lagi? Rizky? Ada lagi yang lain? Jadi, nyamuk ini dia suka menghisap darah. Terus dia biasanya mengepak-ngepakkan sayapnya saat dia terbang untuk mencari makanannya. Untuk itu, kalau cicak ini dia biasanya bergerak itu dengan cara yang bagaimana? Dia merayap di dinding. Itu dia bergerak. Bergerak itu kan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Makanannya tadi sudah nyamuk. Kita juga sudah mengetahui ciri-ciri dari nyamuk. Nyamuk tadi itu dia menghisap darah manusia. Setelah itu, nyamuk ini berkembang biak dengan cara bertelur. Berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Setiap bertelur, nyamuk ini menghasilkan telurnya itu sampai ribuan. Kakak, ini sampai ribuan nggak? Ini mau habis, Pak. Tapi gimana? Habis dong. Jadi nyamuk ini dia berkembang biak dengan cara bertelur ini. Saat dia bertelur, dia menghasilkan telurnya ini sampai angka ratusan atau ribuan. Baik, sekarang kalau sudah sampai pada angka ribuan, angka ribuan ini terdiri dari yang pertama satuan, puluhan, ratusan, dan satuan. Ada 4 angka. Sekarang Ibu kasih contoh. Ibu kasih contoh 3.000, angka 3, 2, 1, dan
sampai di sini. Sekarang kamu sudah mengikuti pelajaran yang Ibu berikan hari ini. Sebelum mengakhiri materi kita hari ini, Ibu mau minta kepada kamu, kelompoknya Ibu bagi dalam 3 kelompok. 3 kelompok ini, kelompoknya Aldo, Indri, dan Jerry, itu kelompoknya menceritakan kembali materi yang baru Ibu ajarkan. Kelompoknya Rani dan Rizky menulis kembali materi yang baru diajarkan oleh Ibu. Sedangkan Tiara dan Farouk menggambar makhluk hidup apa saja yang kamu inginkan atau yang kamu suka dengan ciri-cirinya. Bisa tidak? Kalau begitu sekarang mulai ada yang mulai menulis. Rizky dan Rani, sebentar dulu ambil buku tulis materi yang baru diajarkan oleh Ibu. Kalau Indri dengan teman-temannya mulai berpikir. Siapa yang maju untuk menceritakan kembali materi yang baru diajarkan? Bisa? Stop, Mbak. Baik, luar biasa sekali adik-adik. Sudah ada proses pembelajaran di kelas, profisiat untuk pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Kemudian di sini saya mau kita diskusi sama-sama, kita lihat sama-sama tentang proses pembelajaran di kelas. Prinsipnya ini adalah bukan kita lihat yang salah dan yang benar, tetapi kita sama-sama kembangkan. Kalau kurang, kita sama-sama kembangkan mana yang kurang, mana yang menjadi kelebihan. Oke, baik. Menurut Adik dalam proses pelaksanaan pembelajaran tadi, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajarannya ada 3 tujuan pembelajaran tadi, semuanya sudah tercapai. Baik. Dari range 1 sampai dengan 10, kira-kira menurut Ade, dari pandangan Ade punya proses pembelajaran, Ibu punya proses pembelajaran tadi ada di mana? Menurut Ade berapa? 8, 7 dari Ade. Kalau Ade merasa bahwa hasil pembelajarannya tercapai, maka kira-kira menurut Ade nilainya berapa untuk proses pembelajaran? Kalau dari saya berapa? Nah, oke, baik. Ada di angka 8, berarti masih ada kekurangan 2. Kira-kira menurut Ade kekurangan yang dari proses pelaksanaan pembelajaran tadi, kekurangannya ada? Di bagian Dalam proses pembelajaran kita juga tadi sama-sama lihat ya, ada miskonsepsi terkait dengan pemahaman soal diferensiasi. Diferensiasi itu bukan kita bagi anak berbeda-beda, tetapi yang paling penting itu adalah berbeda berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan anak. Jadi itu tadi sudah sangat bagus, dalam proses pelaksanaan diferensiasinya sudah sangat bagus. Kira-kira rencana pengembangan ke depan, apa yang menjadi kekurangan ada dalam Ade punya perangkat pembelajaran menurut Ade yang mesti dibenahi untuk proses pembelajaran selanjutnya? ya, kalau dari saya proses pembelajarannya mungkin tadi saya tidak menggunakan proses pembelajaran diferensiasi. Untuk kali berikutnya saya akan menggunakannya pembelajaran diferensiasi, bagaimana anak sendiri melakukan proses pembelajarannya itu sesuai dengan keinginannya. Oke, baik. Jadi diferensiasinya sudah jalan, tetapi konsep tentang diferensiasi itu yang perlu kita lakukan pengembangan. Kemudian persiapan pembelajaran yang matang seperti yang Ade sampaikan luar biasa. Hari ini pembelajaran yang sangat luar biasa, sehingga saya melihat ini sebagai suatu nilai positif
yang nanti perlu kita kembangkan selesai. Apa yang menjadi kekurangan dikembangkan, apa yang menjadi kelebihan. Nah, luar biasa sekali adik, terima kasih banyak untuk proses coaching kita. Sampai ketemu di aktivitas berikutnya.